Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah lebih banyak diarahkan pada organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Perkembangan sistem kardiovaskuler, sistem ini mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah yang disebut angiobat. Angiobat ini timbul dari mosodem, morenkim, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah. Anatomi jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem ini yang berfungsi sebagai pompa. Jantung terletak di dalam mediastinum, jantung terletak di dalam mediastinum. Jantung terletak di dalam rongga dada toraks 12 sampai dengan 14 cm dari tulang rusuk kedua. 2/3-nya terletak di bagian kiri, 1/3-nya terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh. Ukuran kurang lebih kepala tangan orang dewasa. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya adalah dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3 sampai dengan 1. Samping berhubungan dengan paru dan vasas mediastalis atas tertinggi torakal 4 dan vertikal 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronkus dextra dan bronkus sinistra. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung yaitu ada umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, dan yang terakhir ada perubahan bentuk tubuh. Umur pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. Bentuk rongga dada, perubahan bentuk toraks yang menetap TBC, menahan bata jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan menurun. Kemudian yang ketiga ada letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Yang keempat ada perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Kemudian ada ruang-ruang jantung, yaitu ada atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar atau atrium serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh. Kemudian yang kedua ada atrium serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada ventricle bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Dan yang keempat ada ventricle bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke tubuh. Peredaran darah jantung dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutannya adalah dari bilik kiri lalu ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, lalu ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, dan kembali lagi ke serambi kanan. Yang kedua, urutan peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutannya dari bilik kanan ke pembuluh balik dari paru-paru, lalu ke paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru, dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Jenis pembuluh darah utama yang pertama itu ada arteri, pipa berukuran besar yang membawa oksigen dan nutrisi yang paling penting. Dan yang kedua itu adalah aorta, adalah cabang besar dari pembuluh darah arteri yang terhubung dengan kapiler. Lokasinya di bilik kiri, jantung sebagai penyuplai darah. Yang ketiga yaitu ada arteriol, adalah cabang kecil dari pembuluh darah. Fungsinya berkontraksi dengan sinyal dari sistem saraf. Yang keempat yaitu vena, pembuluh darah tebal. Vena memiliki katup yang membantu kembalinya darah ke jantung. Yang kelima yaitu venula, adalah pembuluh darah yang kecil bekerja untuk mengalirkan darah ke dalam kapiler. Yang keenam yaitu kapiler. Jaringan seperti kapiler menempel pada arteri dan vena, tempat bertukar air dan oksigen.
Dilihat dari fungsi serta manfaatnya pada tubuh, tentulah jantung sangat berharga. Oleh karena itu, untuk menjaga agar semua yang ada tidak rusak ataupun mengalami gangguan, perbiasakanlah hidup sehat serta mengurangi kegiatan yang dapat membuat jantung bekerja lebih cepat dari normalnya. Di samping itu, kurangilah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan perbanyaklah mengkonsumsi buah serta makanan yang memenuhi standar atau gizi seimbang. Dan lakukanlah olahraga dan juga istirahat yang cukup. Demikianlah paparan video dari kelompok 1 tentang sistem kardiovaskular. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.